Siapapun yang berani memprovokasi dia, tidak bisa hidup lebih dari 3 detik. Bahkan pengikut-pengikutnya adalah binatang kuno. Hari ini kita berbicara tentang drama virtual major Amerika. Apakah itu licik atau sejenisnya? Ini sebanding dengan permainan yang belum pernah ada. Tonton jangan sampai terlewat. Cerita yang dimulai dengan aktris utama masa kecil adalah seri yang tragis. Badannya aneh terlihat jelek. Bahkan anggota keluarga pun tidak ingin melihatnya. Dijual oleh ayah tirinya dengan harga kurang dari setengah harga babi. Orang bodoh yang berdiri sendiri melihat adegan ini. Butuh beberapa saat untuk menyadari bahwa dia sudah terjual. Ayah tiri yang jahat telah memutuskan hal itu. Keputusanku adalah caranya untuk tidur. Gadis yang berdiri di depannya mengandung kekuatan kacau. Dia kemudian akan menjadi penyihir terkenal pertama di negara ini. Tidak lama sebelum dibawa ke Akademi Sihir. Padahal tempat tinggalnya sudah berubah dari kandang ke sekolah. Tapi sepertinya dia juga tidak bahagia. Dia menatap gambar jeleknya yang tercermin di jendela. Mengingat ayahnya yang kejam lagi. Dia segera menghancurkan jendela. Melihat potongan-potongan kaca yang pecah di hadapannya. Mencoba bunuh diri. Ketika dia terbangun dan menemukan bahwa dia diselamatkan oleh sang guru. Melihat bahwa aku belum mati. Wajahnya menunjukkan dirinya putus asa. Tapi sang guru mengatakan kepadanya, jika kamu tidak ingin mati dalam penyesalan maka datanglah dengan saya. Setelah beberapa lama berpikir, ia memutuskan untuk memberi dirinya kesempatan. Kemudian dia mengganti bajunya dan pergi ke kelas. Sang guru ingin mengajari gadis-gadis cara menggunakan sihir yang benar. Seorang gadis melihat batu di atas meja terbang dengan anehnya. Tapi dia tidak bersemangat. Lalu gadis sebelah melihat tangannya mulai mengering. Ini membuatnya takut. Obrolan sang guru saat ini adalah contoh tipikal kesalahan. Itu sebabnya ia harus memegang ranting kecil di tangannya. Ketika batu terbang, bunga pun layu. Ternyata sihir juga mematuhi energi hukum perlindungan. Gadis berhasil satu persatu tapi hanya dia yang gagal. Dengan marah, dia memakan bunganya. Kemudian dia meninggalkan kelas dengan marah. Sorenya mulai semangat latihan lagi. Gunakan pikiranmu untuk melihat kekuatan terbesar orang lain. Matanya menatap Anika. Akhirnya dia memberikan jawaban. Dia bangun dan pergi ke sang guru. Tapi sang guru sama sekali tidak mempercayainya. Karena prestasinya begitu stabil selalu di atas dari bawah hitung naik ke atas. Bagaimana ini bisa dilakukan secepat itu? Dia bilang dia berbohong. Pasti lawannya memberitahu dia jawabannya. Dia sangat marah. Kemudian dia pergi ke menara camar. Saat aku melihatmu, aku merasa sangat bahagia. Ini bukan pertama kalinya keduanya bertemu. Kenangan saat pertama kali aku dibully. Dia secara tidak sengaja menggunakan kekuatannya yang aneh dan melakukan perjalanan ke sini. Tidak membenci penampilannya yang jelek, bahkan ia menemuinya. Sebaliknya, aku masih peduli dengan dia. Ini membuatku ada di hatimu. Baru kali ini ketika kita bertemu, aku melihatmu sedih. Jadi aku ingin menghiburmu. Pada titik ini, hubungan antara keduanya semakin dekat. Tapi mustahil untuk tidak mengatakan bahwa itu benar-benar takjub. Berani melampaui standar kecantikan biasa. Dalam sekejap mata kompetisi final telah tiba. Sang guru membawa mereka ke Gua Thor. Secara legendaris disinilah Thor dilahirkan. Setiap tahun ada sambaran petir di sini. Isi dari ulasan ini adalah menggunakan botol untuk mendatangkan kilat. Kedengarannya sederhana, tetapi lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Mereka harus menyilangkan petir dalam botol kaca. Jika mereka sukses, mereka akan dipromosikan. Dan jika gagal, jadilah seperti gadis ini. Setelah ia terjatuh, orang kedua naik. Untungnya kali ini ia berhasil menangkap petir dalam botol. Tapi sayangnya saat itu juga botol kacanya pecah. Terbang langsung ke matanya. Dapat dilihat tes ini sangat berbahaya. Kali ini giliran dia, ragu untuk melangkah. Lalu mengangkat botol kaca di tangannya. Kejadian berikutnya sesuatu yang aneh terjadi. Dia menyerap kilatan ke dalam tubuhnya. Tapi tidak ada yang melihat adegan itu. Gadis berikutnya sangat berbakat. Dengan cepat mengumpulkan sebotol petir. Tidak berencana.
sekaligus tidak mengangkat tangannya sendiri. Tiba-tiba ada kilatan, ingin meledakkan seseorang yang lebih kuat darinya, namun dihadang oleh sang guru. Dia bilang, orang-orang yang tidak bisa mengendalikan emosi adalah sampah. Setiap kata seperti menusuk hatinya. Pada akhirnya yang dia lakukan hanyalah mengendalikan emosinya. Namun untuk waktu yang singkat ia tidak ada. Setelah kembali, ia pergi ke Pulau Camar. Menemui pria itu lagi, karena ia merasa nyaman. Ayah kandung saya, dia memiliki setengah darah peri. Itu sebabnya kelahirannya dilahirkan dengan keragaman. Pada saat ini hubungan mereka semakin erat. Kemudian dia mengatakan ini kepada sang guru. Membuktikan kepadanya bahwa dia bisa mengendalikan emosinya. Tetapi sang guru hanya mengatakan bahwa dia adalah sampah. Dan juga mengatakannya kembali kepada komandannya. Sepertinya ini hanya laporan biasa. Hal ini membuat pasangan berjalan di jalan yang berbeda. Ini tandanya mereka tidak baik-baik saja ke depannya. Berada di kamar berpikir sejenak. Lalu dia ingin bertanya kepada gurunya. Mengapa bilang gadis sampah? Sekarang dia melihat teman sekelasnya berdiri di samping danau ajaib. Sang guru mengacungkan tangannya ke hadapan gadis itu. Teman sekelasnya langsung menghilang. Hanya jubah yang tersisa di tanah. Kaget, dia tidak pernah melihat sesuatu yang begitu aneh. Sang guru tahu dia mengintip dari dalam. Ia bilang dia akan keluar. Ketika melihat teman sekelasnya berubah menjadi belut. Sekali lagi dia merasa buruk. Sang guru menjelaskan bahwa inilah nasib mereka yang tidak bisa diubah. Lalu dia berkata untuk menyapu teman-teman sekelasnya ke danau. Dia menatap teman sekelasnya. Setelah sedikit berpikir, dia masih memutuskan untuk mendengarkan sang guru. Ketika belut itu jatuh ke danau, cahaya kuning berkedip. Keajaiban kembali datang. Melihat pada sang guru memiliki senyum kepuasan. Pada saat ini ia tahu gurunya mengakui dia. Pada hari kelulusan dia sangat bahagia. Mencoba kostum penyihir impiannya. Kemudian dia akan menjadi penyihir berbakat untuk melayani kerajaan. Tapi sang guru memberinya kilas balik. Rahasia yang dia ceritakan menjadi alasan penonton untuk menertawakannya. Karena dia adalah keturunan peri. Dikuasai oleh peri ratusan tahun yang lalu. Setelah bertahun-tahun perjuangan sulit, tidak mudah bagi manusia untuk mencapai kemakmuran seperti sekarang ini. Benar-benar menentang orang yang membawa darah peri. Memastikan identitas penyihirnya. Gadis penyihir itu jadi merasa sedih karena merasa dihianati. Dia dengan marah meninggalkan sekolah dan pergi untuk mencari prianya. Tetapi dia merasa bahwa dia tidak bersalah. Dan menunjukkan wajah yang tidak bersalah. Seandainya membuka kebenaran tentang garis keturunannya adalah perbuatan yang benar. Tapi dia tidak tahu itu. Karena dia mempercayainya. Seharusnya memberitahumu akan rahasiaku. Tidak heran si pria ini menggunakan rahasianya untuk kesempatan mendapatkan tempat duduk. Banyak kata yang sia-sia karena telah percaya pada orang yang salah. Mereka berdua sudah putus. Kemudian dia pergi mencari seseorang untuk membantunya mengubah bentuknya. Tidak bisa membiarkan masa depan tertunda oleh keburukan. Jadi dia ingin menciptakan kembali tulang yang mematahkan ikatan kecantikannya. Sang penyihir mengatakan dia akan melakukannya dan dia akan kalah. Jika kamu memilih kecantikan, kamu akan kehilangan satu hal. Jadi bagaimana sebaiknya aku memilih? Demi menjadi cantik dan menerima perubahan penampilan di bawah non-anestesi. Sang penyihir mengatakan dia tidak dapat memiliki dua hal sekaligus. Jika kamu menjadi cantik, kamu kehilangan kemampuan diri untuk reproduksi. Tetapi diputuskan untuk operasi. Begitu dia berbaring di meja, dia meminta dokter agar tidak menyentuh matanya dan bekas luka di pergelangan tangannya. Dia ingin mengukir penghinaan yang telah dibawa orang-orang itu kepadanya. Dan operasinya dimulai. Dokter mengambil sepotong daging dari guru. Wanita sengsara itu berteriak dengan suara yang menyakitkan. Kemudian dokter membakar potongan daging itu menjadi arang. Lalu menggilingnya menjadi tepung yang dicampur dengan darah untuk membuat obat. Setelah memberinya mantra, dia mencelupkan pena ajaibnya ke dalam obat dan menariknya ke tubuhnya. Ketika mantra itu dilanjutkan, obat mulai menendang masuk. Sangat menyakitkan. Rasa sakit membuatnya langsung memutuskan rantai. Tulang-tulang di tubuhnya meleleh dan tercipta kembali rasa sakit yang tak terbayangkan.
Tapi dia masih belum menyerah. Saat ini upacara pelantikan sedang diadakan di istana. Pintu terbuka perlahan dan seorang wanita cantik masuk. Dengan cepat menarik perhatian orang-orang di dalam. Siapa sangka, dia yang sangat jelek saat itu, harus menjadi bebek jelek setengah hidup yang lalu, akhirnya berubah menjadi wanita cantik hari ini. Raja terpesona oleh kecantikannya. Dia datang untuk menemui raja dan memperkenalkan dirinya. Setelah mendengarkannya, aku menemukan bahwa dia juga orang-orangku. Dan merasa lebih peduli, dia memutuskan untuk menari dengannya. Pada saat yang sama dia mengakui kecantikannya. Berhasil meraih posisi sebagai gadis bergaun hitam. Penyihir tahu dia kalah sehingga dia marah dan berjalan pergi. Tapi tidak tahu kalau tiba-tiba posisi seperti ini akan memberinya banyak masalah di masa depan. Pesta dansa telah dilanjutkan. Wajah pria itu tidak ramah sama sekali. Dia tidak bisa memahaminya. Kenapa mantannya bisa berubah dari bebek jelek menjadi angsa cantik? Bertahun-tahun telah berlalu. Melindungi ratu produksi. Ratu menunjukkan bayinya untuk dia lihat. Memeluk anaknya dengan genangan air mata. Dia punya kecantikan, tapi kehilangan kemampuannya untuk melahirkan anak. Lalu tiba-tiba ada pisau menusuk pintu mobil. Mereka berdua panik ketika pisau terus menghantam pintu dan sang ratu berteriak. Ketika dia membuka pintu mobil, sebagian besar tentara di sekitar meninggal dan terluka. Menoleh ke belakang dan melihat penyihir berdiri di samping monster. Monster membuat suara yang penuh kebisingan. Meluangkan waktu untuk menuntun orang-orang melarikan diri. Dalam sekejap, lapisan es baru saja berubah menjadi gurun panas. Sang anak dalam pelukan ratu menangis. Bahkan belum menyebutkan nama pembunuh yang mengejar. Memanggil portal transfer. Seorang tentara tergelincir dan jatuh. Tepat ketika dia hendak berdiri, monster itu kembali untuk membunuhnya. Ketika dua orang berjalan keluar dari gerbang, merasa sangat aneh, mengapa si pembunuh bisa menangkap mereka? Pasti ada sesuatu di tubuh ratu yang belum dia temukan. Tapi si pembunuh telah tiba. Ratu dengan cepat melarikan diri. Kemudian menggunakan sihirnya untuk memperlambat waktu. Gerakan lambat dari monster. Pada saat yang sama ia bergegas membuka gerbang transportasi baru. Sang ratu buru-buru menggendong bayi itu dan berlari menuju gerbang. Melewati berkali-kali kekuatan tubuh ratu tidak tahan lagi. Dia berlutut di tanah sambil muntah. Ketika tiba, ratu ini mengatakan dia sampah yang tidak berguna. Dia menyalahkan orang lain. Dia menyalahkannya karena kurangnya perlindungan. Pembunuhnya masih dalam perburuan. Terus membuka gerbang dan meninggalkan dirinya sendiri. Ketika dia berpikir kembali, dia ingat anak yang tidak bersalah. Tetapi sekarang ratu telah mati. Dan monster itu bersiap untuk menyerang anak itu. Mencoba menyelamatkannya lagi. Menemukan anak itu telah berhenti bernapas. Pisau itu tidak hanya menusuk sang guru. Dia mengelus sang anak yang tak berdosa itu. Setelah semua itu, dia lelah. Dia mengubur bayi yang tak bersalah itu sendiri. Dia memutuskan bahwa mulai sekarang, dia akan berkeliling dunia. Sebentar lagi ia bertemu dengan cinta sejatinya. Dan kekasihnya di masa depan sedang melawan monster laba-laba itu. Terima kasih telah menonton. Saksikan video-video selanjutnya di RS Studio.